Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jamaah salat subuh yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita. Lebih-lebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita sambung i'tikaf kita untuk mengikuti ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu istiqomahkan keimanan dan keislaman dalam diri kita, sehingga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, salat subuh yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas teladan dari istri Ali Imran, ya, istri Imran, ya, yaitu dari ibunda Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Kita akan menteladani bagaimana beliau mendidik Sayyidatina Maryam sehingga menjadi, di Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Siti Maryam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dengan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jemaah salat subuh yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Ali Imran, ya, ayat 31 sampai 37 ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih keluarga-keluarga pilihan, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nantinya keluarga Ali Imran, keluarga Imran. Dalam ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi sebelum kita berangkat untuk bagaimana menteladani istri dari Imran, kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak beliau. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalian mengikuti apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika, anak beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ya, beliau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu
Sayyidatina Fatimah dalam keadaan kecapean mengurus rumah tangga, ya. Bikin makanan, kemudian semuanya pekerjaan rumah tangga diurus oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka beliau berdua suami istri, Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, berunding bagaimana kalau kita minta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada bapak kita minta ambazah, ya, supaya bisa meringankan pekerjaan rumah kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, ketika itu pemimpin umat Islam. Apapun yang beliau mau pasti Allah akan mudahkan dia, ya. Ketika beliau menginginkan sesuatu, para sahabat pasti akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal tentang pekerjaan rumah tangga mereka berdua. Ya Rasulullah, kami ini ingin punya hamba sahaya, ingin punya pembantu, ya, supaya bisa meringankan pekerjaan rumah tangga kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita semua, ya, bahwasannya semua itu tidak bisa langsung dilakukan, semua itu tidak langsung harus kita tunaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, maukah kalian kuberitahu, ya, bahwasannya ada yang lebih baik dari hamba saya ini. Beliau nggak langsung kasihkan, nih saya kasih pembantu rumah tangga buat kalian, ya. Padahal beliau mampu, Rasulullah SAW mampu untuk memberikan itu. Tapi Rasulullah SAW katakan, mau nggak kalian kuberitahu amalan yang lebih dari hamba saya? Maka Rasulullah SAW katakan, amalan itu adalah ketika kalian sebelum tidur, ya, bacalah hamdalah 33 kali, ya. Bacalah subhanallah 33 kali, hamdalah 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Maka ulama mengatakan kalau 3 amalan ini, ya, kita amalkan sebelum tidur, bangun tidur, maka kita akan hilang capek-capek tadi itu. Ini amalan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini pelajaran buat kita, bahwasanya pendidikan agama ini adalah lebih penting dari keduniaan yang harusnya kita miliki. Keduniaan yang kita miliki hendaklah kita gunakan, ya, bukan untuk memanjakan anak kita, bukan untuk memberikan semuanya untuk anak kita, namun kita gunakan untuk pertama kali mengenalkan agama kepada mereka. Hendaklah yang pertama kali kita kenalkan kepada mereka adalah siapa Tuhan mereka, ya. Makanya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak beliau agar selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, qul atiullaha war rasul. Katakanlah, ya, hendaklah sekalian selalu mentaati Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, ya. Jika kalian berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi hendaklah selalu apapun yang kita perbuat, ya, itu atas landasan ketaatan kita kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa yang kita perbuat, jangan sampai yang kita amalkan itu berpaling dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini sudah sempurna, ya. Agama kita ini sudah sempurna, sehingga al-yawma akmaltu alaikum dinakum, ya, dalam surah Al-Maidah, telah kusempurnakan agama untuk kalian semua. Tinggal apa? Tinggal kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua aspek ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, ya, setelah menceritakan bagaimana
kita harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarga-keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, ya. Bapak manusia adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihissalam. Wa ala Ibrahim, dan bapak Nabi adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Nuh ulama mengatakan adalah Rasul pertama, ya. Kalau Nabi pertama dan bapak dari manusia adalah Nabi Adam. Sedangkan Rasul pertama ialah Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran 'alal 'alamin, dan keluarga Imran lebih dari segala umat masing-masing. Maksudnya ialah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah keluarga-keluarga terpilih yang hendaklah kita bisa mencontoh bagaimana cara mereka mendidik keluarga mereka. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ketika beliau berdakwah, dalam Al-Quran disebutkan 850 tahun, ya. 950 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Ketika beliau berdakwah, beliau hanya mendapatkan umat kurang lebih dari 83 orang saja. Dalam tafsir dikatakan seperti itu. Dikatakan, ulama mengatakan gagalnya, sebenarnya bukan gagal. Sedikitnya beliau mendapatkan umat, ya, ini adalah ada peran istri beliau. Tapi beliau tidak pernah lepas untuk mendidik beliau, anak-anak istri beliau. Jadi ketika beliau berdakwah, di sisi lain istrinya menghasut orang lain supaya tidak mengikuti Nabi Nuh. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Nuh untuk bersabar dalam menghadapi pertama umatnya, lebih-lebihnya keluarganya sendiri. Ini pertama yang perlu kita contoh adalah bagaimana kita bersabar dalam mendidik keluarga kita. Dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Semaksimal mungkin kita mendidik mereka, semaksimal mungkin kita mendidik keluarga kita dengan pendidikan agama, ya. Terserah mereka bagaimana, yang penting kita sudah berusaha untuk mendidik secara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak bisa memaksa untuk mereka. Misalnya, kamu harus jadi hafiz Al-Quran, kita pondokkan sana sini misalnya. Kalau itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mudahkan. Ataupun kita ingin jadikan anak ini, tetapi itu adalah contoh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memaksakan. Yang penting adalah kesabaran kita dalam mendidik keluarga kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sering ketika bulan Zulhijjah ini mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bagaimana beliau lama mendambakan seorang putra. Ketika lahir seorang putra, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk menyembelih putra beliau. Kemudian sebelum ujian untuk menyembelih putra tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji supaya berpisah kepada anak istri beliau, untuk mengemban dakwah. Ini perlu kita contoh, ya, bagaimana kegigihan para nabi alaihissalam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabar, kemudian gigih sabar dalam mendidik keluarga mereka. Wa ala Imran 'alal 'alamin, dan kepada keluarga Imran alaihissalam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu
Sami'un alim. Ya. Sebagai suatu keturunan, sebagian adalah keturunan dari yang lainnya, maha besar, maha mendengar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini lanjutkan, id qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya. Disinilah bagaimana istri dari Imran ya mendidik Sayyidatina Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah ketika istri Imran berkata, jadi masih Maryam ini masih dalam kandungan, istri dari Imran tadi berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang janin dalam kandunganku ini akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Jadi pertama baru dalam kandungan saja, ya, baru dalam kandungan saja istri dari Imran ini meniatkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ketika kita punya anak, ingin punya anak ataupun sudah punya anak, kita yang pertama kali yang harus kita niatkan adalah bagaimana dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ketika anak kalian pertama kali baru bisa berucap, baru bisa berkata, maka ajarkanlah mereka untuk mengucapkan kalimat Allah. Kalimat Allah, agar yang mereka kenal adalah siapa Tuhan mereka. Ya. Nah, begitu juga istri dari Imran ini, ya, ketika mengandung Maryam alaihissalam, pertama kali yang dia katakan, ya Allah, ini anak yang dalam kandunganku ini aku niatkan ya untuk mengabdi kepadamu. Maka dalam lanjutannya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni wa'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ketika tadi istri Imran tadi melahirkan, ya, dia berkata lagi, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, ya, yaitu siapa? Maryam alaihissalam. Padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, ya, diberi Maryam. Kemudian pendidikan yang kedua, ya, pendidikan yang kedua ialah beliau katakan, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya. Yang kedua ialah kita penting, ya, untuk selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan perlindungan kepada anak-anak kita dari godaan syaitan. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau anak kita rutin kita bacakan surah Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu sampai akhir, ya, kita pegang ubun-ubunnya sambil kita tiupkan, ulama mengatakan kalau kita rutin membacakan anak itu kita rutinkan untuk anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia dari perbuatan zina. Itu tadi apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Penting kita untuk selalu mendoakan kepada anak kita, sehingga dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Ya. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Maksudnya apa? Pertama, kita kasih pendidikan agama. Yang kedua ialah tidak membebankan kepada anak kita untuk selalu untuk membantu apapun, misalnya gitu. Tapi kita bantu dia untuk bagaimana dia bisa berbakti kepada kita. Ya.
Makanya yang pertama tadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari godaan syaitan. Ya. Perhatikan tadi ibunda dari Sayyidatina Maryam berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan fa'ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya. Maka ketika sudah beranjak dewasa, ya, ketika Sayyidatina Maryam beranjak dewasa, dititipkan kepada paman beliau, ya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Dititipkan karena dari awal sudah diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberilah pendidikan agama. Ya. Diberilah pendidikan agama. Maka kalau sekarang kita lihat lingkungan pendidikan anak kita, ya. Ketika kita mencari untuk pendidikan anak kita, lihat bagaimana pendidikan agamanya. Di lingkungan tersebut bagus apa enggak pendidikan agamanya? Apa yang menjadi prioritas tempat pendidikan itu? Nah, kita lihat yang paling penting ya, ketika kita melihat pendidikan anak kita, lihat apa prioritas di situ. Nah, agamanya kah atau tentang keduniaannya kah? Nah, maka yang seperti dicontohkan ini istri dari Imran alaihissalam, beliau titipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam untuk dididik tentang agama. Maka lanjutannya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya. Ketika Sayyidatina Maryam alaihissalam beliau sibuk beribadah di mihrab Masjidil Aqsa, ya. Beliau sibuk beribadah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan, ketika perempuan ini sibuk atau lebih banyak di rumah, ya, mengabdikan dirinya untuk Allah, kemudian menjaga harta suaminya, kemudian mendidik anak-anaknya di dalam rumah, maka wakaffalaha Zakaria. Dikatakan Nabi Zakaria alaihissalam melihat Allah Subhanahu wa taala mencukupi dia, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria alaihissalam menengok tadi, ya, Maryam, ibunda Siti Maryam, maka beliau mendapati rizki di dalamnya. Ulama mengatakan rizki tersebut ialah makanan-makanan yang mana makanan tersebut di luar musim. Misalnya sekarang musim panas, maka yang ada di makanan tersebut adalah makanan musim dingin. Ketika musim dingin, maka yang ada adalah makanan musim panas. Nah, beliau mendapati hidangan tersebut kepada Maryam. Maka Nabi Zakaria berkata kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, engkau dapatkan semua ini dari mana? Ya. Rizki yang di dalam mihrab ini engkau dapatkan dari mana? Sedangkan engkau enggak pernah keluar dari mihrab ini. Sedangkan tidak ada orang yang mendatangi engkau, namun engkau mendapatkan rizki, semua rizki ini. Maka ketika seseorang sudah tertancap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, jawabannya adalah qalat huwa min indillah. Sesungguhnya apa yang dalam hadapanku ini, apa yang di hadapanku ini adalah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita ini dari kecil, ya, sampai dewasa kita didik dengan agama, kita didik dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat tauhid mereka, maka ketika dia ditanya apa ini, dari mana kamu mendapatkan ini, maka dia akan mengatakan qalat huwa min indillah. Sesungguhnya ini dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ulama mengajarkan kalau anak meminta kepada kita, jangan langsung kita turuti, tapi bilang dulu, minta dulu sama Allah. Minta dulu sama Allah, karena yang berhak untuk diminta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dari kecil kita didik hal demikian, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Sehingga ketika dia ada problem, ketika dia ada masalah, dia langsung yang dia adukan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bis-sabri was-salah. Pertama sabar, ya. Pertama sabar, kemudian tunaikan salat. Sehingga ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada anak mereka, kalau ingin sesuatu, salat 2 rakaat dulu kamu, ya. Salat 2 rakaat dulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini terbiasa, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu tadi ketika ada problem, ketika ada masalah, yang dia datangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga tadi dalam pendidikan istri Imran, maka Maryam, ya, karena didik dengan agama, maka yang dia datangi, yang dia fokuskan adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, nih sekarang ini, apapun pekerjaan kita, apapun nanti cita-cita anak kita, apapun yang mereka inginkan, namun pertama yang kita pesankan, wahai anak, jangan sampai engkau lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai engkau lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada siapapun, bighairi hisab, kepada siapapun, ya. Ketika kita udah benar-benar tertaut hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya. Yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ya. Siapapun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, niscaya akan aku kasih buat kalian. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan menambah, ya, wawasan kita dalam bagaimana, yang pertama dalam mendidik anak kita sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meneladani istri dari Imran agar nanti anak keturunan kita menjadi keturunan yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan kita semua terjaga dari fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar buat kita. Karena salah satu amal jariyah yang hendaknya kita tinggalkan adalah meninggalkan anak yang soleh dan solihah yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kesalahan dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.